Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mungkin ada hari ini yang ingin mimpin untuk doa. Oke, Sifan silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sifan sudah memimpin doa. Oke, sekarang saya presensi dulu. Jawabnya pakai kabar kalian ya. Jadi kalau misalnya saya panggil Arjuno, kalau lagi sehat, sehat Pak. Paham ya? Oke, sekarang saya absen dulu. Arjuno. Oke, Arifo Kurnia Ramadan. Arsya Rahmatul Iza. Azhar Refai. Ada yang lewat? Arya Putra Rahman, Danang Muhaban, Diki Marvel, Dewi Andika, Pauta Fahrezi, Fawas Nurul Aziz, Pina Ganiah Salsabila, Hasbi Rafsan Zani, Irsan Disara, Isa Budi, Khailafi Fahlevi, Listia Meda, Radinka Ibnu, Raditya, Razan Dwi Arya, Rizky Aldi, Sifan Raihan, Zaki Zamzami, Mutia Ayu Azizah, Mutiara Zanuba, Nurun Fitriah, Ria Saputra, Rina Nuraini, Rizky Awaludin. Waduh, batuk kenapa tuh? Gak tuh, kebanyakan minum es kali. Ki, liatin tuh jangan minum es terus tuh si Rizky. Oke, Rita Amelia. Oke, Rizky Apriandi. Soraya Amalia Rahmat. Siva Nurindra Prastia Bintang. Tony Sudarsono. Witu Rahman. Zulaika Arum Adnin. Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah berarti hampir semuanya dalam keadaan sehat. Mungkin ada 1-2 yang batuk, saya juga batuk kebetulan. Jadi sama-sama kita masih tetap jaga kesehatan karena kasus COVID juga lagi naik-naiknya lagi. Jadi diperhatikan lagi protokol kesehatannya. Oke, jadi sebelum kita mulai materi hari ini, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Pengenalan tentang Cisco, ide kewirausahaan. Nah, sekarang materi kita itu adalah Internet Protokol dan Subnetting kelas C. Nah, terus ada hubungan nggak ya dengan ide kewirausahaan yang udah pernah kita pelajari kemarin? Ayo, kira-kira apa? Ada peluang bisnisnya nggak nih tentang IP subnetting? Kira-kira ada nggak? Ada bisa tahu nggak? Apa coba? Ayo, ada yang berani tunjuk tangan? Oh. Apa? Jasa internet. Kayak yang lain mungkin? Ada yang menambahkan? Warnet, oke, jadi bisa bangetnya gimana? Internet protokol dan subnetting. Kalian ini anak jurusan apa? TKJ, teknik jaringan komputer. Nanti kalian kalau misalnya kerjanya sesuai bidang TKJ, pasti kalian akan merancang yang namanya jaringan komputer. Untuk merancang jaringan komputer kita perlu paham dulu tentang internet protokol dan subnetting kelas C. Jadi bisa kita manfaatkan, misalnya kalian bikin bisnis tentang perancangan jaringan komputer bisa, atau nanti insya Allah kalian kerja misalnya di tempat perusahaan telekomunikasi, misalnya kerja di IndiHome jadi teknisi, gak ada yang tahu. Oke, terus kita kemarin udah belajar tentang aplikasi namanya apa?
Cisco Packet Tracer. Kita baru pengenalan aja. Terus gimana cara makainya? Apakah tinggal nyambungin kabel, tinggal pencet-pencet? Enggak. Kita perlu paham dulu internet protokol dan juga subnetting, karena ini adalah kunci dasar dari jaringan komputer. Oke, jadi udah jelas ya, materi kita hari ini itu tentang internet protokol dan subnetting kelas C. Tujuan pembelajarannya di sini ada 4 buah poin. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu IP address dan juga subnetting dengan baik. Yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menghitung subnetting IP address kelas C dengan baik, karena hari ini masih di kelas C aja. Lalu menjelaskan kelas-kelas subnetting dengan baik. Dan yang terakhir, mengorganisasikan subnetting IP address kelas C dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Sekarang saya minta kalian siapkan kertas selembar untuk kita lakukan yang namanya pretest. Oke, dituliskan nama kalian, kelas kalian, dan judulnya pretest. Jadi di pretest ini akan terdiri dari 10 pilihan ganda. Kerjakan sebisa kalian aja. Udah? Oke. Oke. Kalau sudah, kita mulai dari nomor 1. Jadi saya minta dari Arifo nanti bacakan soalnya dengan lantang, biar teman-temannya yang lain bisa dengar. Oke, nomor 1. Jawabannya tulis ABCD-nya aja. Silakan baca soalnya, Arifo. Oke, silakan dijawab. Apakah itu A, MAC address, atau B, IP address, atau C, NIC address, atau D, net address, atau E, bro address? Udah? Bisa pikir dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Silakan Fauta untuk tolong dibacakan soalnya. Oke, silahkan dijawab. Apakah A, ada nick ID, host ID, bro ID, atau B mungkin, atau C, D, atau E? Silahkan. Sudah? Oke, masih ada yang belum. Oke, lanjut ke nomor 3. Ayo Zaki, tolong dibacakan soalnya. Oke, silakan. Yang mana ayo? Kira-kira.
Ayo. Pernah lihat nggak angka-angka kayak gini? Pernah lihat nggak? Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Pernah lihat di mana? Di wifi, di wifi. Handphone ada, oke. Oke, lanjut ke nomor 4. Silakan Rizky. Ya, berapa? Apakah 2, 3, 4, 5, atau 6? Aman. Oke, lanjut nomor 5. Ayo Mutia, tolong dibacakan. Ayo, berapa oktet? Bisa. Oke, udah? Lanjut ke nomor 6. Ayo, Pipit, silakan bisa dibaca. Kok? Ya, apakah itu? Apakah dia network ID, broadcast ID, host ID, subnet mask, atau itu subnetting? Sudah? Oke. Lanjut, nomor 7. Soraya, ayo tolong dibacakan. Ayo, apa yuk? Sudah? Oke, lanjut nomor 8. Ayo Rita, tolong dibacakan. Oke, ayo dijawab. Wis rajin sampai ditulis loh. Padahal kan saya cuma suruh ABCD-nya doang. Kurang indah ya kalau cuma ABCD. Udah. Rajin banget ya, alhamdulillah. Oke, lanjut. Oke, nomor 9. Ayo, Isa. Prefix. Apa itu prefix? Ayo. Ntar kita bakal bahas. Rajin ditulis sama isinya. Apa hari ini? Oke, soal terakhir, soal ke-10. Ayo Azhar, tolong dibacakan soalnya. Prefix.
total IP yang bisa digunakan. Oke. Sudah semuanya 10 soal? Oke, belum, kita tunggu. Sudah? Oke, kalau merasa itu apa, nggak tahu itu apa, nggak apa-apa. Itu makanya namanya pretest. Nanti kita akan belajar tentang mungkin hal-hal yang kalian belum pernah dengar sebelumnya apa yang ada di soal. Jadi jangan berkecil hati. Masuk ke materinya. Internet. Apakah ada yang tahu apa itu internet? Pernah pakai internet? Apa itu? Sebelum ke pengertiannya, kalian tahu bahwa internet itu adalah singkatan? Internet sebuah, ada yang tahu kepanjangannya apa? Mungkin ada yang bisa bantu? Apa Vina? Bisa lebih kencang suaranya? Interconnected? Netnya apa? Oke, pada tahu ya. Internet merupakan interconnected network atau interconnected networking, sama aja. Coba dari katanya dulu, interconnected artinya apa? Ada yang tahu? Menyambungkan, mengoneksikan, menghubungkan, saling terhubung. Network berarti kalau digabung jadi apa ayo? Jaringan yang saling terhubung. Oke. Tapi kalau pengertian secara lebih luasnya lagi, kira-kira ada yang bisa bantu dari itu? Oke, Pipit. Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan satu jaringan komputer ke seluruh jaringan komputer. Oke, mungkin ada yang punya penjelasan lain? Atau saya tunjuk? Oke, Arjuno, coba internet menurut kamu pengertiannya apa? Pernah pakai internet dong Arjuno? Apa coba kira-kira pengertiannya? Pakai bahasa kamu aja, nggak apa-apa. Jaringan. Oke. Dari jawaban Arjuno dan jawaban Pipit, kita bisa menarik kesimpulan bahwa internet merupakan, udah benar, jaringan komunikasi untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya yang ditandabawahi di seluruh dunia. Cakupannya global. Jadi kita mau chatting orang Jerman, orang Portugal, sekarang udah bisa karena adanya internet. Pertanyaannya adalah selanjutnya, ada yang tahu ini apa? SIM. Mengemudi. Bukan kartu SD. Bukan, ini benar SIM card. Biasanya dipakai di mana? Untuk apa? Kalau kita masukin kartu ini langsung bisa internetan. Registrasi dulu, beli paket dulu. Oke, itulah cara kita mengakses internet di handphone. Keseharian kita pasti pakai handphone dong. Internetnya pakai kartu SIM ini. Siapa yang menyediakan kartu SIM? Ada yang namanya ISP. ISP merupakan sebuah singkatan. I-nya yang tadi kita udah bahas di awal, apa? Internet. S-nya kira-kira apa? Service. P-nya? Provider atau protokol? Ayo.
service provider, bukan protokol. Oke, pengertiannya lagi secara perkata dulu. Internet tadi udah ya, menghubungkan komputer dan komputer atau device di seluruh dunia. Service, layanan, perbaiki, apalagi service. Ayo, kalau Gojek dia menyediakan apa, barang atau apa? Service, jasa. Kalau provider, penyedia, perusahaan, lembaga. Berarti ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga kata ini kira-kira pengertiannya apa? Satu, ayo tunjuk tangan, jangan berebutan. Satu, ayo, yang di bagian kanan dong, ayo angkat tangan. Kira-kira siapa? Atau saya tunjuk? Asbi, coba ISP apa? Tadi kan udah kita artiin per kata. Kira-kira kalau digabungin pengertiannya jadi apa? Ada yang bisa bantu mungkin temennya ISP itu apa? Ayo. Kita ulang lagi coba per kata. Internet. Apa? Jaringan untuk menghubungkan media dan atau device di seluruh dunia. Service jasa, provider, lembaga atau perusahaan. Tinggal kita gabungin. Apa kira-kira? Mutia. Oke, coba. Oke, perusahaan yang menyedia layanan internet. Ada yang mau menambahkan atau punya pengertian lain? Isa, silahkan. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu buat Isa dan Mutia. Oke, jadi dapat disimpulkan dari jawaban Isa dan Mutia bahwa ISP merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet. Nah, sekarang ada lagi yang namanya operator jaringan seluler yang merupakan bagian dari ISP. Ada yang tahu operator jaringan seluler? Telkom? XL? Ada yang pernah tahu di antara kelima ini? Ada yang pernah pakai Asia mungkin di sini? Pernah? Beberapa masih pernah. Ada yang tahu kalau Star One? Ada yang pernah tahu? Nggak tahu. Ceria tahu? Kalau Bolt? Apakah sekarang Bolt masih ada? Kenapa? Bangkrut. Kalau Flexi? Nggak tahu juga. Nah, baru ini. Coba, yang pakai Telkomsel ada di sini bisa angkat tangan. Wih, banyak. Hampir sepertiga. Oke, sekarang saya coba minta bintang deh. Kira-kira gimana kesan kamu selama pakai Telkomsel? Mungkin kelebihan dan kekurangannya. Kencang, kekurangannya mahal. Oke, kencang tapi mahal. Eksis, ada yang pakai? Gak ada di sini yang pakai Eksis. Tapi tahu? Tahu. Lazan pakai Eksis. Gimana kelebihan dan kekurangan Eksis? Murah tapi kekurangannya apa? Oke, berarti bertolak belakang dengan Telkomsel. Live on, ada yang tahu? Oke, jangan ke live on dulu deh. Bayu. Bukan Bayu abangnya Mutia, bukan. Bayu provider, operator. Ada yang pakai? Isa pakai. Danang pakai. Oke, ada yang tahu Bayu ini ngambil jaringan dari apa? Telkomsel. Terus kenapa Bayu sekarang mungkin bisa dipakai oleh orang-orang? Kira-kira kenapa dia bisa bersaing? Ada yang bisa angkat tangan jelaskan ke saya? Kayak Pauta. Masih SIM card, SIM card kartunya. Oke, kenapa Bayu bisa bersaing? Karena Bayu ini pintar mencari inovasi. Ya seperti yang udah kita pelajari waktu kemarin tuh. Ide kewirausahaan, inovasi, kuncinya inovasi. Inovasinya apa Bayu? Pertama, untuk membeli kartu nggak harus ke konter HP.
pakai aplikasi, nanti dianterin atau kita ngambil di minimarket. Itu yang pertama. Nomornya bisa milih sendiri. Ketiga, nggak ada masa aktif kartunya. Nggak ada. Jadi kalau kalian nggak isi pulsa, nggak isi paket, kartu Bayu tetap bisa nyala seumur hidup tanpa harus diisi ulang. Itu kelebihannya. Itu inovasinya. Makanya Bayu bisa bersaing. Bahkan kalau kalian ada yang tahu tagline-nya Bayu apa? Tagline-nya Bayu itu adalah jadikan Bayu ini yang kedua. Ketika orang-orang provider lain berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama, si Bayu ini malah pengen jadikan aku yang kedua. Dia melihat celah di sana. Orang-orang belum jadi satu, dia kedua aja deh. Karena kan masa aktifnya nggak mungkin habis. Jadi makanya itulah pinternya tim promosi dari Bayu ini. Nah, live on ini semacam Bayu, tapi koneksinya dari XL. Ada yang pakai XL di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke, Arya. Kalau XL gimana jaringannya? Bagus, tapi masih belum merata sampai ke daratan tinggi. Oke, Indosat. Oke, banyak ya. Oke, Danang. Kira-kira kalau Indosat gimana? Kalau Indosat jaringannya gimana? Murah. Kekurangannya apa? Oke. Lanjut ke Tri. Oke, sekarang saya tanya ke Meda deh. Kalau Tri gimana? Kelebihan kekurangannya? Oke, berarti bisa kita tarik kesimpulan. Kalau misalnya paket-paket bisa tergolong murah, kadang-kadang kendalanya apa? Di kecepatannya, kestabilannya. Tapi kalau Telkomsel tadi mungkin agak lebih mahal, tapi mungkin lebih cepat. Tapi yang namanya jaringan, mau secepat apapun, pasti akan ada saatnya tiba gangguan datang. Lanjut. Sekarang, apa bedanya yang tadi dengan yang ini? Ada bisa menjelaskan ke saya? Satu orang angkat tangan. Ajis mungkin bisa bantu menyampaikan perbedaannya. Seluler, oke. Layanan router, oke. Ada yang ingin menambahkan? Oke, jadi sama. Yang pertama dan ini adalah provider, bedanya adalah yang tadi disebutnya operator. Kenapa operator? Karena kalau kita ingin internetan, kita harus isi pulsa dulu, beli paket dulu, ada operatornya. Kalau provider bedanya di mana? Dia biasanya sistemnya itu bulanan, perjanjian. Kita bayar sekian ratus ribu, kita dapat 1 bulan kecepatan 10 Mbps. Bedanya di situ. Mungkin bahkan tapi operator sekarang ada yang seperti ini paketnya. Paket unlimited sekarang udah mulai bermunculan di seluler. Pertanyaan lagi, terus kalau udah punya ini, kita terhubung dengan ini, dapat sinyalnya dari mana? Ada yang tahu? Kita butuh sinyal buat internetan. Ada yang pernah lihat? BTS. Apa tuh BTS? Apa BTS? Ada yang tahu BTS? BTS yang ini ya? Apa? Ayo, siapa yang berani BTS apa? Ada yang tahu? Oke, benar kata Dwi. BTS Best Transceiver Station. Gimana kira-kira kartu SIM yang tadi kita udah punya di HP dapetin sinyal di koneksi internet di berbagai tempat? Kira-kira gimana sistem SIM sama BTS-nya gimana? Ayo, ada bisa coba menjabarkan, mengira-ngira? Ayo, kira-kira gimana prosesnya? Aldi mungkin bisa bantu jawab? Nggak tahu. Oke, mungkin bisa bantu.
Oke, kita jawab rame-rame aja. Jadi ketika kita punya kartu SIM, dengan otomatis kartu SIM itu akan mencari sinyal. Mencari sinyalnya kemana? Ke tower BTS terdekat kita. Jadi secara otomatis kalau misalnya kartu SIM kita udah dekat dengan jangkauan BTS, otomatis BTS akan mengirimkan sinyal ke kartu SIM kita sehingga kita mendapatkan yang namanya IP dan kita mendapatkan akses internet. Sampai sini ada pertanyaan tentang internet? Kalau nggak ada saya yang tanya. Oke, Haji silakan. Oke, tower BTS bekerja sama dengan provider lain atau enggak? Banyak macamnya. Tower BTS ada yang berdiri sendiri. Biasanya gini deh, di pegunungan biasanya, di puncak. Misalnya sinyal XL nggak ada, sinyal Indosat nggak ada, tapi sinyal Telkomsel lancar. Kira-kira kenapa kalau kayak gitu? Ya, kalau kita setahu kita, yang kita tahu, tower provider atau operator yang paling luas di Indonesia itu Telkomsel. Paling banyak towernya, sampai ke luar negeri bahkan ada, bisa. Jadi berdiri sendiri. Atau mungkin ada yang bisa barengan dia bekerja sama, bisa juga. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau itu saya yang tanya. Kira-kira di bagian kartu ini, bagian mana yang paling penting? Yang kuning. Apakah kuning-kuning ini? Ini chipnya ya. Oke, kalau zaman dulu kita pakai semuanya sama plastik-plastiknya. Karena dulu slotnya masih gede. Kalau sekarang gimana? Sekarang kalau kita beli kartu SIM baru, maka akan ada 3 macam bentuk yang bisa kita bolongin. Ada mikro, ada nano. Kalau nano itu dia cuma bener-bener segini doang nih. Kalau mikro dia masih agak ada lah ujungnya. Jadi semakin berkembangnya zaman, kartu SIM semakin kecil tempatnya sehingga apa? Slot di handphone itu bisa digunakan untuk perangkat-perangkat yang lain. Oke, udah ada pertanyaan lagi tentang internet dan kartu SIM segala macam? Sekarang kita lanjut ke protokol jaringan. Kira-kira ada yang tahu nggak protokol jaringan? Protokol dulu deh. Pada tahu ingat pandemi kan? Ada yang namanya protokol kesehatan. Apa tuh protokol kesehatan? Protokol kesehatan itu apa? Anjuran, apalagi peraturan. Nah, itu kalau protokol kesehatan. Kalau protokol jaringan, peraturan jaringan, apalagi? Oke, sekarang saya minta siapa ya? Minta Tony deh. Tony buat coba bacain penjelasannya. Oke, sekarang kita bahas kita dulu nih. Manusia dengan manusia berkomunikasi pakai apa? Pakai suara. Suaranya apa? Kita ngomong apa nih? Suara yang mana dikemas menjadi sebuah bahasa. Bahasa Indonesia itu adalah protokol kita untuk berkomunikasi nih. Terus kalau jaringan internet protokolnya apa kira-kira? Apakah bahasa sendiri atau apa? Nah, lanjut dulu. Protokol jaringan ada banyak jenisnya. Mungkin di sini udah ada yang tahu jenis protokol jaringan. Diki mungkin tahu salah satu jenis protokol jaringan? Nggak tahu, mungkin ada yang tahu? Azhar tahu? Isa tahu? Nggak tahu. Oke, protokol jaringan ada banyak banget.
tapi nanti kita bakal fokus di jenis protokol TCP/IP. Selain itu ada banyak, ada OSI, UDP, DNS. Silahkan kalian cari sendiri, cari tahu itu apa kalau kalian penasaran. Sekarang kita flashback dulu ke masa dahulu kala tentang jaringan pertama di dunia. ARPANET. Oke, pada tahu. Oke. Pada tahun 1969, tepatnya di Amerika Serikat. Namanya ARPANET. Jadi ARPANET ini muncul untuk keperluan militer Amerika Serikat. Namun, seiring berkembangnya zaman, namanya manusia selalu berinovasi. Dari yang militer, mereka berinovasi digunakan untuk perkuliahan, hingga perusahaan melihat untuk menggunakan yang namanya jaringan internet ini. Ada perusahaan berdiri pada tahun 1911 bernama International Business Machines atau IBM. Padahal ada yang tahu sekarang dia ini masih ada apa enggak? Oke. Jadi faktanya adalah IBM ini diakuisisi pada tahun 2005 oleh Lenovo. Tahu Lenovo? Ini Lenovo. Oke, jadi diakuisisi oleh Lenovo. Makanya kalau kalian penasaran, cari laptop IBM dengan laptop ThinkPad-nya Lenovo, itu modelnya mirip-mirip, sama karena diakuisisi. Nah, pada saat itu IBM ini mempunyai teknologi komputer. Dan dia melihat ada ARPANET, jaringan sudah semakin digunakan, mereka juga pengen mendesain jaringan komputernya sendiri. Kita akan menemukan cara untuk menghubungkan komputer. Karena percuma ada komputer tapi nggak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Nggak cuma IBM, perusahaan lain juga ingin mengikuti jejak IBM. Nggak mau kalah, karena yang namanya perusahaan harus ada pesaingnya. Oke, mereka juga ingin bersaing, nggak mau kalah sama IBM. Sehingga apa? Misalnya kita punya komputer dari IBM dan ada komputer dari perusahaan, kita sebut perusahaan si A. Ketika IBM ingin berkomunikasi dengan komputer si A, halo, apakah dia bisa menerima pesannya? Kira-kira? Belum bisa, nggak tahu. Kira-kira kenapa? Belum bisa? Belum ada? Oke, jawaban Rizky benar. Belum ada yang namanya protokol jaringan. Sehingga apa? IBM dan perusahaan lain itu, mereka berpikir, kenapa nggak kita bikin sebuah protokol jaringan? Agar apa? Agar kita bisa saling berkomunikasi. Jadi ibaratnya adalah saat itu, misalnya kelas TKJ 3. Kelas TKJ 3 punya pakai bahasa Sunda. TKJ 2 pakai bahasa apa misalnya? Bahasa Jawa. Nah yaudah, orang Sunda aja, ISSA, yang itu YJJA. Yang Jawa aja. Jadi ketika kalian berpapasan, ketika kalian ngobrol nggak nyambung, nggak ngerti. Akhirnya kalian berdua ini berdiskusi nih. Kira-kira apakah kita bikin bahasa baru aja, bahasa Indonesia, biar kita bisa saling berkomunikasi. Jadi ibaratnya, kalau misalnya tadi kita analoginya pakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi satu sama lain, di jaringan komputer ada yang namanya protokol jaringan, yang namanya TCP/IP, yang bakal kita pelajari nanti. Namun selain TCP juga ada satu lagi, OSI. Tapi yang kita pakai sehari-hari itu apa? TCP/IP. Tapi kita juga harus perlu belajar tentang OSI, tapi belum untuk hari ini. Kita hari ini belajar tentang TCP/IP. Oke, kita udah punya protokol jaringan, TCP/IP namanya. Maka ketika komputer IBM menyapa, apakah sudah bisa dijawab oleh si A? Bisa. Halo juga.
komputer IBM dan perusahaan lain sudah bisa berkomunikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya. Kira-kira misalnya saya tanya, Udin, ini apa? Portland. Tahu Portland apa? Ada yang tahu Portland gunanya untuk apa? Sambungan kabel. Kabel dengan konektor. Ada yang tahu konektor apa? Betul, RJ45. Coba bayangkan ketika laptop dan komputer Portlandnya bentuknya ada yang segitiga, ada yang bentuk lope, ada yang bentuk lingkaran. Maka susah. Makanya semuanya dibuat sama, bentuknya seperti ini. Nah, analogi lain. Ada yang tahu ini apa? Oke, casan handphone lah, kita sebut casan handphone lah. Ada micro B, ada Type C. Di sini yang handphonenya masih USB mungkin ada saya. Oke, yang Type C. Oke, berarti udah semuanya hampir punya yang versi baru handphonenya berarti nih. Masih pada punya HP baru. Oke, pertanyaannya adalah ketika handphone saya punya micro USB, saya ingin cas menggunakan Type C. Apakah bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Beda lubang. Apakah berarti ketika dia tidak bisa ngecas, kabel casannya itu rusak? Enggak. Oke, karena apa? Protokolnya beda. Protokol di HP-nya Type B, tapi yang kita colokin punya protokol C. Nggak bisa, nggak cocok. Itu kalau casan. Karena kalau casan sekarang kita tinggal beli gampang. Tapi coba kalau misalnya internet masih beda-beda, susah, nggak bisa. Beda halnya dengan casan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Yakin? Oke, kalau gitu lanjut ke materi ketiga. Internet protokol V. V-nya itu apa? Versi 4. Ada yang tahu ini apa? Oke. Pertanyaan, kenapa versi 4? Ada yang tahu mungkin? Apakah ada versi ke-1, versi kedua? Versi ketiga, versi ke-0? Pernah lihat? Terus tahu dari mana kalau ada kalau ini? Soalnya langsung keempat. Oke, jadi IP itu ada versi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang kita pakai di seluruh dunia ini IPv4 dan sekarang muncul baru IPv6. Tapi 0 sampai 3-nya kemana? 0 sampai ke 3 ini tidak dipakai. Dia adalah bahan percobaan atau eksperimennya aja. Dan yang mulai kita pakai dari versi 4 dan versi 6. Versi 5 juga hampir kurang lebih sama dengan nasibnya dengan 0 hingga ke 3. Alamat IP. Sekarang saya minta tolong Arsya buat bacain pengertiannya. Oke, terima kasih Arsya. Jadi balik ke tadi, IPv4, IPv6. IPv4 punya 4 bytes. 1 byte itu artinya 8 bit. Maka kalau dia 4 bytes, berapa bit? 32. Nah, dari 32 bit ini muncullah 4,3 miliar
jumlah IP yang bisa dipakai. Pertanyaannya adalah jumlah populasi di bumi sekarang berapa? Ada yang tahu? Oke, semenjak semalam kita sudah menginjak total populasi sebanyak 8 miliar. Sedangkan kalau IPv6 dia bukan 4,3 miliar, 340 undecillion address. Ada yang tahu undecillion? Jutaan miliar, kayaknya masih lebih sedikit. Oke, perhatikan. Kalau misal IPv4 miliar, nolnya ada berapa? 9. Ini miliar M. Kalau misalnya undecillion, nolnya ada 36. Wah, panjang tuh. Nol. Banyak banget. Oke, nanti kita bakal belajar subnetting yang bisa hanya di IPv4 aja. IPv6 biarlah dia untuk mengaksesnya sendiri. Itu kalian nanti pelajari sendiri IPv6. Jadi tadi apa? Pengertian dari Arsya udah bacain. IP itu merupakan alamat identifikasi. Yang tadi udah kita bahas tuh di sebelumnya. IP itu alamat yang membuat kita bisa terakses ke apa? Internet. Sekarang, oke, berapa bit? 32. Kemarin juga waktu awal-awal kita udah belajar tentang konversi bilangan biner desimal, masih ingat? Oke. Ketika dia 1 byte isinya 0 semua, maka akan 0. Namun kenapa jika dia full 1 bisa 255? Ada yang bisa jelaskan kenapa? Ada pangkatnya? Oke, kalau yang pertama nilainya berapa? 2 pangkat berapa? Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan sampai 2 pangkat 7. Sehingga 2 pangkat 0 berapa? 1, 2 pangkat 1. Ketika mereka semua dijumlahkan, maka totalnya akan... Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin yang lupa-lupa tentang biner? Masih ingat? Oke. Panjang IPv4 32 bits. 4 oktet atau byte. Masing-masing oktet atau byte itu 8 bit. Ada yang bisa menjelaskan tentang ini? Kira-kira kenapa 255 ini ketika saya tanya jumlah IP totalnya ada 256, satunya dari mana? Ada yang tahu? Kenapa Tony? Mulai dari 0? Kayak apa? Kayak isi bensin dari 0. Oke. Ibaratnya adalah ketika saya tanya ini berapa? Ini angka 3, tapi kalau saya tanya jumlah IP, ini 4. Karena apa? Dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, masih ada yang bingung? Paham semuanya? Oke, sekarang kita buktikan. Kita buktikan. Oke, kita ambil contoh yang 172. Ada yang bisa bantu saya bacain bitsnya berapa? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini tadi nilainya berapa? 1. Oke, kalau di angka 1 maka akan dihitung. Maka 1, 128. Ini ditambah enggak? 64. Enggak. 32. Ini ditambah enggak? Enggak.
Ini berapa? 128 tambah 32. Ini dulu berapa? 160 tambah 8, 168 tambah 4. Oke, ada pertanyaan? Mau tanya? Oke. Kalau tidak ada, sekarang misalnya ada IP 192.168.0.1. Tadi kita udah ketahui bahwa satu oktet itu maksimalnya ada 256 IP. Oke, 255 ya, 256 ditulisnya 255. Ketika kita punya IP 192.168.0.1, lalu bagaimana cara kita untuk ketika ingin menambahkan 257 IP? Apakah penulisannya bisa diubah menjadi seperti ini? Gak bisa, kenapa? Karena maksimalnya 255. Terus gimana dong kalau kita mau tambahin lagi? Seperti yang di PPT ya. Ini jadi 1, ini jadi 0. Jadi 1 yang ini itu menggambarkan 255. Ya tadi, kalau misalnya di sini 2, berarti ada 2 kali 255. Kalau misalnya ada 100, maka 100 kali 255. Paham? Oke. Sama kayak yang selanjutnya. Kalau misalnya di sini udah mentok jadinya 255, ketika kita masih butuh IP, maka akan lanjut ke oktet ke kirinya lagi. Oktet ke berapa ini? 2 0 0. Oke. Ada tadi di soal sempat disinggung di pretest, ada namanya network ID. Ketika kita pakai bahasa dulu. Ketika ada pertemuan maka akan ada, ketika ada awal ada akhir. Network ini merupakan IP pertama. Lalu ada broadcast, apa? IP terakhir. Dan host di tengah-tengah awal dan akhir. IP host yang bisa digunakan. Oke, jumlah IP 256. Sekarang saya tanya, jumlah IP-nya 256. Apakah ke 256-nya bisa kita pakai? Kenapa enggak? Dikurang 2. Oke, Rizky menjawab kalau misalnya 256 ini nggak bisa dipakai semua, harus dikurangin 2. Di mana 2 itu adalah network dan broadcast. Apakah yang lain setuju? Setuju. Oke. Jawabannya betul ya, bahwa hostnya atau jumlah IP yang bisa dipakai atau host adalah 254. Sekarang kita masuk ke kelas IPv4. Ada yang tahu kelasnya ada berapa? Yakin 3? 5 atau 3? Ada 5. A, B, C, D, E. 5. Yang bisa kita lakukan subnetting hanya A, B, dan C. Untuk mengetahui sebuah IP kelas A, kelas B, atau kelas C, ada yang namanya range atau jarak. Kelas A 1 hingga 126, kelas B 126, ini kelas A. Kalau kelas B dari 128 hingga 223, kalau kelas C 224 hingga 223. Ayo, salah di mana? Salah di sini. 191
192. Oke, dipahamin dulu yang ini jaraknya. Ada IP itu terbagi lagi, ada namanya IP public atau apa itu IP public? Umum, oke. Dan ada yang namanya IP private. Ada tahu IP private apa? Simpelnya adalah IP public itu dia yang terhubung ke internet, dia online. Kalau private dia offline. Gini. Jadi IP private terbagi lagi jadi dua. Ada yang namanya statis, ada yang namanya dinamis. Ada yang tahu arti statis dinamis? Apa itu statis? Statis itu artinya manual, kita isi secara manual. Kalau dinamis, otomatis. DHCP, ada yang pernah dengar DHCP? Sekarang kita cek. Di sini ada yang punya handphone? Tahu cara ngecek IP di handphone kalian? Coba cek IP di handphone kalian, ntar saya tunjuk untuk kasih tahu IP di handphone kalian. Kalian cari IP-nya. Ada yang udah nemu? Siapa yang udah nemu? Kayak Aldi. Berapa IP-nya Aldi? 100? 70? Berapa? 206. Oke, dari IP-nya dia masuk ke kelas A, kelas B atau kelas C? A. 100 masuknya kelas A. Sekarang Aldi buka di Google, ada internetnya kan? Cari what is my IP address di Google. Mungkin yang lain juga bisa coba cari what is my IP address di Google. Berapa? 115. Mungkin bisa dibantu yang suaranya lebih kencang. 114 titik 79 titik 1 143. Oke. Dia kelas apa? Kelas A juga. Jadi ISP itu punya yang namanya IP public. Dan kalian di handphone kalian yang kalian dapatkan itu IP private. Jadi dari IP public itu, satu IP public bisa dijadikan banyak IP private dengan teknologi yang namanya, ada yang tahu? NAT, Network Address Translation. Itu singkatnya. Oke, subnet mask. Ayo kita cepat aja, subnet mask. Ada yang tahu subnet mask gunanya apa? Ayo apa? Subnet mask ini adalah sebuah identifier untuk mengetahui jumlah network dan jumlah subnetwork. Oke, dari sini kita lihat, perhatikan dulu gambarnya. Kalau dia slash 8 artinya satunya ada. Kalau slash 16, kalau slash 24 berarti 24. Jadi dari slash ini kita bisa langsung tahu IP itu masuk kelas A, kelas B atau kelas C. Misalnya slash 17 berarti kelas berapa? Kelas B, karena di atas slash 16.
Kalau di atas slash 8 dia kelas A, di atas slash 16 di antara sampai 23 kelas B, slash 24 ke atas kelas C. Oke, sekarang kita kasih satu contoh soal. Bantu saya. Slash 10 berarti satunya ada berapa? Oke, tuh 2, 3, 4. Artinya berapa? Kurang berapa satunya? 2. Oke, artinya apa? Ini 128, ini 24. Oke, berarti berapa ditambah? Titik 0, titik 0. Sisanya udah pasti 0. Ada pertanyaan tentang subnet mas? Masa nggak ada? Coba kalau misalnya saya suruh siapa ya? Ada yang mau coba? Levi? Misalnya dia slash 14 diubah di mana? Kalau misalnya saya ubah jadi slash 14, kita ubah di mana? Subnet kedua jadinya berapa? Kita tambahin berapa satunya? Jadi berapa? Kalau misalnya dari belakang kita hitung belakang aja. 1, 2, berarti 2550. Subnet mas, alhamdulillah dah paham. Saya anggap paham semuanya. Ini ada tabelnya, nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Dan untuk masuk ke subnetting, kalau saya pribadi menggunakan cara tabel ini. Tapi nanti akan saya jelaskan beberapa cara. Tapi kalau saya pakai cara ini. Kenapa? Jadi perhatikan ke depan dulu. Jadi di slash 28 ini slash 28 itu cara ingatnya adalah 2 dikali 8 berapa? 16. Ketika misalnya dia naik jadi slash 29, maka dia akan dibagi 2, maka menjadi 8 dan terus menurut ke bawah. Namun ketika dia menurun ke slash 27 dan demikian, dia dikali 2. Ingatnya kayak gitu. Jadi misalnya coba kita tes, kalau slash 28 itu 16. Coba saya tanya Arifo, kalau misalnya dia slash 29 8 karena dibagi 2. Kalau bisa slash 31 2. Kalau misalnya dia slash 26 64. Oke, diingat dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke subnetting kelas C. Ya? Kenapa? Kenapa nggak ada slash 7? Apakah benar tidak ada? Coba slash 7. Berarti kayak gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 0, 0. Berapa? Tadi kita punya kelas A, B, C. Kelas A itu peraturannya adalah mengubah oktet ke 2. Sedangkan oktet ke 1 ini adalah yang berfungsi untuk menentukan dia kelas A, kelas B, atau kelas C. Jadi dia tidak boleh diubah. Jadi peraturannya adalah slash A itu slash 8, ini slash 16, 4. Kalau ditanya slash 7 ada apa enggak? Ada aja, tapi nggak dipakai.
Yang kita pakai slash 8 ke atas. Oke, bisa menjawab? Bisa menjawab? Oke. Oke, subnetting kelas C. Subnetting dulu pengertiannya apa? Coba Rita tolong bacakan Rita. Suatu cara metode yang digunakan membagi sebuah network menjadi beberapa network. Oke. Jadi ibaratnya ada meja piket, tahu di SMKN 22 ada berapa meja piket? Yakin 3? 4. Kelas 10, 11, 12 piket depan. Ibaratnya adalah bagaimana jadinya ketika satu SMKN 22 hanya punya satu meja piket. Meja piket itu akan kewalahan ngerekap kelas 10, kelas 11, kelas 12 dan piket depan. Terus kenapa dibikin 4? Biar apa? Biar mudah, biar lancar, biar nggak macet. Itulah fungsi dari subnetting. Jadi kita membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Yang kita cari apa nanti di subnetting? Ada subnet mask yang tadi udah kita pelajari, jumlah IP, network apa tadi? IP awal, broadcast apa tadi? Dan juga pas ID. Oke, sekarang kita coba deh langsung nih. Coba kita kerjakan 192.168.10.29. Yang pertama kita cari apa? Subnet mask. Oke. Berapa subnet masknya kalau slash 29? Berapa yuk? Oke, cara yang manual dulu. 255, 255. Ini kan udah pasti 8 nih. 8 juga. Sisa berapa satunya berarti? Ada 24. 5. Berarti berapa? Ayo. 240 yakin? 240 atau berapa? 28 dan 240. Oke. Kalau 240 slash 28 slash 29. Oke, kalau udah ketemu subnet mas, kita perlu cari dulu yang namanya angka sakti. Kalau disebutnya angka sakti, caranya adalah tadi jumlah IP maksimal dalam satu oktet berapa? 256. Kita kurangi ini berapa? 8. Oke, yang diingat ini. Sekarang cara kedua pakai cara saya tadi label. Slash 29, kalau slash 28 tadi 16, kalau slash 29 8. Cara subnet masknya gimana? Dia kelas C. Kalau kelas C yang diubah itu oktet ke 4. Maka otomatis yang 123-nya 255. Dan yang ini 256 dikurang 8. Maka akan jadi 248. Kita dapat subnet masknya, dapat juga angka saktinya 8. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham, butuh contoh lain? Yakin paham? Oke, lanjut ke jumlah IP. Tadi satu IPv4 punya berapa bit? Bit. Bit 32 bit. Jadi cara cari jumlah IP adalah 2 pangkat 32 dikurangi oleh CIDR-nya. Berapa CIDR-nya? Maka 32 dikurang 29, maka 2 pangkat 3 8. Ini jumlah IP-nya. Oke, sampai sini pertanyaan tentang jumlah IP, ya. Bedanya apa? Beda. Kenapa dia kelihatan sama? Karena kita masih di kelas C.
cakupannya masih kecil. Kalau nanti udah kita masuk ke kelas B, kelas A, nanti kita bakal tahu bedanya di mana. Untuk sekarang caranya seperti ini. Sekarang lanjut cari network. Titik 0/29. Berapa tadi angka saktinya? 8. Kalau oktet kalau kelas C di oktet keberapa kita mainnya? 4. Berapa oktet keempatnya? 0. Caranya yang pertama gini. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 0? 0. Maka 0 kali 8 0. Cara kedua, ini 0 dibagi angka sakti. 0 bagi 8 0. Sama aja. Jadinya 3 kita tulis ulang. Jadinya 192.168.10.0. Oke, paham nggak? Oke, kita lanjut dulu deh. Selesain dulu. Broadcast. Cara cari broadcast gimana? Kita udah punya networknya sekian. Cara cari broadcastnya adalah oktet keempat ini kita tambahkan dengan angka sakti yang tadi lalu dikurang 1. Caranya berarti gimana? 0 ditambah 8. 0 tambah 8 kurang 1. Berapa tuh? 7. Oke. Sekarang kita udah punya nih broadcast network. Berarti kurang apa? Host. Host ini adalah IP yang bisa dipakai. Berarti kalau kita punya jumlah IP 8, berapa jumlah IP yang bisa kita gunakan? 6. Oke. Jadi host pertama atau apa? Host pertama adalah satu IP setelah network. Berapa satu IP setelah network? 1. Setelah 0, 1. Sampai 192.168.10.6 dari mana? Oke, 6/29. Oke, ini adalah proses subnetting. Mari kita cek. Coba dari subnet Mas, betul tidak? 248. Tuh. Jumlah IP-nya. Tuh. Mana network ID-nya? 10.0. Betul. Berapa nih? 168 berapa? Bener gak? Titik 7. Dan hostnya berapaan? 1 sampai 6, betul ya? Oke. Sekarang saya minta kalian 5 orang untuk mencari kelima hal ini. Silahkan siapa yang mau maju atau saya tunjuk. Silahkan, ada yang ingin mengaju atau saya tunjuk. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. Absen 16 siapa? Absen 16. Meda, silakan Meda cari subnet Mas. Ayo, ada yang mau bantuin Meda? Ada 4 lagi. Coba dulu di depan. Ayo, ada yang mau bantuin gak nih? Masa Meda doang? Ayo, Pipit. Iya, silakan ngejalan network. Apa mau ngejalan apa? Oke, Rizky jumlah IP. Isa. Oh, oke. Bro, oke. Silakan. Ayo maju aja, nggak apa-apa.
Jangan. Iya. Nih, bisa nggak? Ini kan netnya 4 ini kan 70, hostnya jam 5. Bener. Apa Mut, ngantuk Mut? Ngantuk kamu. Ngantuk, cuci muka no. Surabaya, ayo. Surabaya, ayo. Surabaya, ayo. Dari mana itu? Oke semuanya. Udah ada 5 teman kalian yang maju. Pertama kita cek dari subnet Mas. Udah benar belum menurut kalian? Benar, 192 ya. 128 tambah 64. 192. Lanjut ke jumlah IP. 2 pangkat 32 dikurang 26, bukan 29, 26. Berapa? 2 pangkat 6 yakni 64. Mari kita cek dulu, betul tidak? Subnet masnya 192, betul. Jumlah IP-nya 64, betul. Lanjut ke network. Ingat, kalau kelas C kita fokus di oktet keberapa? Oktet keempat. Maka nilainya 70. Oke? Caranya Pipit pakai cara yang ketiga tadi, pakai pembagian 70 dibagi 64, 1 yang mendekati, maka 64 dikali 1 64, makanya oktet keempatnya menjadi 64. Mari kita cek. Oke, betul? Betul. Lanjut apa? Broadcast. Angka saktinya 64 ditambah 64 kurang 1, maka didapatlah 127. Tadi siapa yang ini kerjain? Pauta. Oke, maka dia jadi 208.10.12.127 adalah broadcast. Apakah betul?
Betul. Hostnya berarti kita punya networknya titik 64, lalu broadcastnya titik 127. Maka satu IP setelah 64, 65, satu IP sebelum 127, 120. Maka 65 hingga 126, betul tidak? 65, 126. Oke, ada pertanyaan nggak tentang subnettingnya? Oke, jadi ini kalian catat di buku catatan kalian. Ini nanti kalian jadikan PR untuk besok. Silahkan catat. Catat dulu. Ya, atau mungkin ada yang mau foto, silahkan foto share ke grupnya biar cepet. Oke, ada pertanyaan gak nih? Masa iya? Dari soalnya mungkin tes 28, tes 30. Coba saya tanya dulu deh. Misalnya tanya siapa ya? Tanya si Van. Van, kalau slash 30 jumlah IP-nya berapa? Nah, 4 tuh. Kalau saya tanya siapa ya? Tanya Pipit. Kalau bisa slash 28. Oke, langsung tahu 16 dari yang tadi. Oke. Jadi tugas kalian mencari subnet mas, jumlah IP, network, host, dan broadcast seperti yang tadi udah teman-teman kalian coba kerjakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, itulah materi kita pada hari ini, subnetting kelas C dan juga IP address. Sekarang kita masuk ke post test. Oke, kalian buka kembali lembar kerja kalian yang tadi, kasih judul baru entah di lembar selanjutnya atau di belakangnya, post test. Post test ini akan terdiri dari 15 soal PG dan 1 esai. Dan 1 slide hanya kasih saya waktu sebentar, 20 detik. Jadi langsung jawab ABCD-nya aja. Sudah siap? Oke, nomor 1. Sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain disebut dengan. Ayo, tadi udah dibahas. Ayo, tadi udah belajar. Bisa kita langsung lanjut? Oke. Nomor 2, IPv4 merupakan protokol jaringan yang sangat populer di dunia saat ini yang terdiri dari, ayo, masih ada di sini nih. Hapus dulu. Oke, udah. Lanjut nomor 3. IPv4 terdiri dari berapa byte dan berapa bit? Ayo. Bisa kita lanjut? Lanjut. Nomor 4. Penulisan IP address versi 4 yang benar di bawah ini adalah Oke, lanjut ya, nomor 5. Teknologi IPv4 jumlah kelasnya ada berapa? Ayo, tadi ada yang keliru masih. Saya tanya jumlah berapa?
Lanjut. Nomor 6, berbeda dengan IPv6 yang punya 16 oktet, IPv4 hanya punya berapa oktet atau berapa blok? Lanjut. Bentar. Oke, yang belakang udah, Aldi udah. Nomor 7. Suatu cara atau metode yang digunakan untuk membagi sebuah network menjadi beberapa sub network disebut dengan ayo, gampang. Lanjut. Wiwit udah? Wiwit udah belum? Udah. Oke, lanjut. Nomor 8. Pada jaringan komputer yang menggunakan IPv4, kelas manakah yang bisa digunakan? Lanjut. Danang udah? Asbi udah? Oke, lanjut ya. Nomor 9, 255, 255, 255, 248 merupakan contoh dari, kayak tadi udah sempat keluar nih angkanya. Apa tadi? Ayo. Wih, pede banget ya. Oke, bisa lanjut. Lanjut. 192.168.10.0/29 merupakan contoh dari apa? Ayo. Oke. Lanjut nomor 11. Kalau yang ini 192.168.10.255/29 contoh dari apa? Ayo apa? Oke, kita lanjut ke nomor 12. Kita percepat. Total IP atau jumlah IP dari /28. Udah. Gampang banget. Oke, langsung kita lanjut. Nomor 13. Total IP yang bisa digunakan pada prefix /28. Yang bisa digunakan, ingat 254, masa iya? Apa iya? Oke, lanjut. Udah belum? Nomor 14, subnet mask dari 192.168.10.0/27. Gimana? Udah? Atau masih ada yang masih ngitung? Udah? Mutiara udah belum? Apa masih ngitung? Udah? Oke. Lanjut ke nomor 15. Tentukan network
id pada 208.10.12.40/8. Ayo, bisa sebenarnya bisa dilihat langsung, bisa dapat. Apakah sudah? Tar dulu, masih ada yang belum, temennya tungguin. Soal terakhir, soal esai. Subnet mas dari /, ya kenapa Rita? Boleh pakai cara. Kalau misalnya bisa langsung, silahkan langsung. Asal ngerti. Sampai 11.55. Ayo. Oke, gimana progresnya? Udah belum? Ada yang udah? Masih banyak yang ngitung kelihatannya. PG plus 1 esai Galapagos test. Saya udah ngomong tadi. Ayo. Kurang fokus nih pipit nih. Ya. Udah. Apanya? Enggak, udah satu doang ya saya. Oke, udah? Oke, sekarang kalau udah kasih ke teman yang ke depan biar kertasnya di depan semua, kumpulin ke depan. Kenapa Rizky? Gak apa-apa, ngerti kan? Dari mana coba? 128. 128 ya itu Pak. Salah satunya kan 41. Apa sih? Udah ambil juga 128 dah Pak. Oke ya, percaya. Terima kasih. Udah. Udah belum? Enggak. Terima kasih. Oke. Sembari menunggu, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang udah kita pelajari pada hari ini? Atau harus saya tunjuk? Arum deh, Arum. Ayo, coba simpulkan materi kita hari ini udah apa aja. Udah.
Ya. Bisa lebih kencang suaranya Arum, teman-teman yang lain dengerin Arum dulu ya. Ya. Oke. Ada yang ingin menambahkan mungkin Fauta bisa bantu tambahin lagi kesimpulannya. Ayo Fauta. Semuanya dengerin Fauta dulu, jangan bisik sendiri. Oke. Terus bagaimana cara internet ini bisa berbagi? Oke. Oke. Terima kasih untuk Arum dan Fauta. Jadi dari kedua kesimpulan teman kalian bisa kita simpulkan lagi. Tadi yang pertama kita udah bahas tentang yang pertama internet. Dari mulai pengertian, apalagi sejarahnya. Oke. Lalu kita masuk ke protokol jaringan. Apa protokol jaringan kita pakai sehari-hari? Ada yang masih ingat? TCP/IP. Lalu kita masuk ke IP versi 4. Yang IP versi 4 ada berapa bit? 32 bit, 4 oktet atau 4 byte. Ingat ya, 1 byte 8 bit. Terus baru masuk yang terakhir, subnetting kelas. Kalau kelas C kita fokusnya ke oktet keberapa? Betul dulu yang harus diingat di subnetting kelas C. Untuk yang merasa mungkin masih kurang paham gak apa-apa, karena masih awal-awal pasti agak susah buat mahaminnya. Silahkan nanti tugasnya itu dikerjakan, terutama buat yang mungkin belum paham, dikerjakan, dipahami di rumah. Untuk pertemuan besok kita akan masuk ke subnetting kelas B dan juga kelas A. Seperti yang udah diketahui tadi, total kelas IPv4 ada berapa sebenarnya? Ada 5 ya. A, B, C, D, E. Tapi yang bisa untuk subnetting hanya A, B, C. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang subnetting IP kelas B dan kelas A. Oke, mungkin sedikit kita bahas dikit. Kalau misalnya IP kelas C ke oktet keempat, kalau misalnya IP kelas B kita maju sedikit. Jadi kita bahasnya di oktet keberapa? 3. Kalau misalnya IP kelas 4, oktet berapa? Maju lagi 1, dari 3 maju lagi ke depan 2. Oke, mungkin itu untuk materi selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Gak ada? Ini semuanya udah ngumpulin atau ada yang belum? Udah semua? Oke, untuk menutup, marilah kita tutup juga dengan doa. Mutia saya tolong untuk kelasnya dikondisikan. Doa untuk ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama.